Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga guru kita Ustaz Abdul Somad diberikan panjang umur dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurlinda dari perwakilan PT Taibah Samarinda. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, bagaimana kalau saat kita kerja di rumah sakit, saat azan zuhur berkumandang, sementara pasien masih antri, masih banyak, apakah pelayanan kita stop sementara, kita sholat, atau lanjut melayani sampai antrian selesai? Bagaimana istiqomah menjaga kesolehan? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana saran dari Pak Ustaz agar anak-anak kami, keponakan kami bisa menjadi hafiz Al-Quran dan pintar ceramah seperti Ustaz Abdul Somad? Mohon nasihatnya, saran-sarannya, dan juga doanya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jenis pekerjaan itu yang dilihat bukan waktunya, tapi selesainya. Misalnya arsitek menggambar kondominium, menggambar rumah. Itu dia tidak dilihat berapa lama waktunya, tapi yang penting cepat selesai. Orang seperti ini tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah, habis itu dia lanjutkan kerjanya. Tapi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pelayan masyarakat, dia mesti standby di depan. Kalau tidak ada orang mengurus, maka dia zolim, makan gaji buta. Maka orang begini, dia sip-sipan supaya jangan sampai tidak sholat berjamaah sama sekali, ganti-gantian. Kalau jenis pekerjaan di rumah sakit itu termasuk jenis kelompok yang kedua, ibu bapak melayani orang banyak, maka saat azan berkumandang, mudah-mudah syukur-syukur rumah sakitnya itu rumah sakit Islami. Tapi andai Islami tetap sholat berjamaah, yang namanya pasien sakit kan nggak melihat waktu sholat. Mana ada orang melahirkan bisa ditunda sholat? ICU, emergensi. Maka dia, itulah mengapa dalam Islam ad-dinu yusrun, agama itu dibuat mudah Allah Ta'ala. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Waktu awal untuk orang yang tak ada darurat sama sekali. Ada orang yang darurat, waktu tengah. Darurat tinggi, waktu ujung. Jadi kalau memang pelayan masyarakat mesti standby di rumah sakit, pas waktu masuk, di situ pula lah dia mesti mengurus orang sakit, dia urus nih dulu. Karena kalau tidak diurus, mati ini orang. Bagaimana dengan dokter? Yang masuk pukul 11, selesai operasi jam 5. Waktu masuk belum azan zuhur, keluar jam 5, sudah habis waktu zuhur. Maka dia jamak takhir, tidak pakai qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Dalilnya Abdullah bin Abbas pernah mengqasar, menjamak, tidak pakai qasar. Hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, Rasul menjamak tidak pakai qasar. Darurat tingkat tinggi. Tapi saya tidak mau gara-gara ini lalu kita memudah-mudahkan. Ini kadang banyak orang mudah, macet sedikit jamak. Mempelai nikah gara-gara takut makeup rusak jamak. Ini tak betul. Saya termasuk kalau masalah hukum, idza rawainahu fil ahkami syaddatnaha. Idza rawaina fil ahkami syaddatnaha. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat, kuat. Saya termasuk yang ketat dalam masalah hukum. Tapi dalam masalah darurat tingkat tinggi, maka awal waktu, tengah waktu, ujung waktu, dan bisa dijamak. Ini tentang masalah pekerjaan. Tentang masalah anak menjadi penghafal Quran. Masukkanlah anak ke pondok tahfiz Quran. Masukkan anak ke tahfiz Quran. Nanti tanya sama Umi, Umi Ustazah Fatimah, macam mana Umi memasukkan anaknya dulu bisa tahan berpisah sama anak? Bagaimana cara mendoakan anak bisa hafal Quran? Tidak boleh ada handphone, tidak boleh nonton TV, tidak boleh dibawa acara nikah. Sampai akhirnya kawan tetangganya pun tak tahu. Waktu kami nikah baru tetangga tahu. Loh, mas punya anak gadis ya? Tak tahu, tak boleh pakai handphone. Setelah nikah baru boleh megang handphone. Itu pun saya yang belikan handphone. Tak boleh kasih handphone. Sudah pakai handphone, tak boleh update status. Tak boleh posting foto macam-macam. Nah, jadi semuanya di samping itu doa lah.
didoakan tiap malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ceramah, tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain cara orang berdakwah. Apakah Bapak Ibu dokter tidak berdakwah? Mereka berdakwah. Dokter-dokter itu berdakwah, tapi tidak dengan ceramah. Ustaz Somad berdakwah 1 jam berapi-api, pakai ayat, pakai hadis. Ingat mati, ingat mati. Orang belum tentu takut. Tapi Bu dokter, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis. Pas ditanya sama pasien, gimana saya ini dok? Kalau tengok gayanya nggak sampai hari Jumat selesai. Kira-kira orang pasien itu lebih percaya saya apa sama dokter? Lebih percaya sama dokter. Ibu sangat punya kesempatan, bapak-bapak dokter. Maka saya senang sekali kolaborasi dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Kolaborasi dengan bapak-bapak dokter dari Puskesmas Indragiri Hulu, kami masuk ke suku terasing. Kolaborasi dengan Pak Dokter Wa'atan, kolaborasi khitan masal. 1 bulan jatah 99 orang. Daftarkan anak dan suami Anda segera. Sunatron gratis. Jangan khawatir, sunat pagi sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana, tidak sakit. Sami pakai sunatron hari ke-8. Nah, jadi sunatron ini sunatron pula. Berdakwah ini bukan cuma ceramah. Dulu Ustadz, cita-cita mak saya dia ingin, aku mau kau hafal Quran, jadi imam dan guru tahfiz. Nah, itu cita-cita dia dulu. Gak pernah dia bercita-cita saya jadi penceramah. Maka dia mau saya ngapal Quran, jadi imam dan guru tahfiz. Saya tanya, kenapa gitu mak? Supaya kau tak banyak bercakap. Orang banyak cakap banyak salahnya. Betul juga. Setelah saya sekarang baru saya pikir, andai saya imam, hafal Quran, guru tahfiz, pasti saya bisa masuk Singapura. Pasti saya bisa ceramah ke Amerika kan, ke Jepang. Sekarang tak bisa, payah. Masuk Timur Leste aja diusir, payah. Ini betul juga. Tapi semua ada hikmahnya insya Allah. Jadi kalau anak bapak ibu punya bakat ngomong, public speaking, pakai untuk menyampaikan agama Allah. Anak saya ini Pak Ustadz, tidak kori, tidak dokter, tapi dia anggota dewan. Berjuang di parlemen. Berjuang di parlemen. Semua kita ini adalah berdakwah dengan caranya masing-masing. Saya ini Pak Ustadz, tidak dokter, tidak anggota dewan, tidak bupati, tidak wali kota. Tuh Pak Wakil Wali Kota, saya bisikkan ke dia, Pak Wakil Wali Kota, kirimkan anak-anak ini ke Mesir, tanggung beasiswanya melalui APBN, nanti pulang bangunkan Islamic Center. Siap Pak Ustadz, dikirim anak-anak ke Mesir. Nanti setelah pulang, angkat dia jadi PNS, bangunkan Islamic Center. Siap Pak Ustadz. Dengan kekuasaan, tanpa ceramah. Bahwa tausiah itu adalah dakwah, sebagian dari dakwah. Banyak orang yang tidak ceramah tapi berdakwah. Ceramah, dakwah. Jadi dokter, dakwah. Jadi polisi, jadi tentara, dakwah. Jadi anggota dewan, dakwah. Kami Pak Ustadz yang ibu-ibu rumah tangga ini, ibu juga sedang berdakwah. Saya ketemu dengan bapak-bapak, tidak sholat, tidak puasa, maksiat, nakal. Tapi kemudian setelah itu saya datang, diundangnya ke rumah, dia cerita, saya ini Pak Ustadz bukan orang baik. Terus gimana sebab bapak berhenti buat dosa? Saya sudah menduga nih, ini pasti karena dengar ceramah saya nih. Gara-gara istri saya Pak Ustadz. Apa kata istri bapak? Hanya 5 kata yang keluar dari mulutnya Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Kata-kata itu masuk ke kepala saya jam 2 malam, saya termenung. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu boleh bawa pulang. Nanti kalau abang mati gimana? Rupanya kalimat yang dari hati masuk ke hati. Kalimat dari mulut cuman sampai di mulut. MLM, multi level marketing. Ucapan ibu dari lubuk hati paling dalam sampai ke hati anak ibu, sampai ke hati suami ibu, mereka menjadi baik. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negeri. Kalau mau Indonesia menjadi negeri yang baik, Malaysia, Brunei Darussalam menjadi negeri yang baik, maka perempuannya mesti baik. Satu ibu yang baik, suaminya jadi baik, anaknya baik. Pak dokter baik, pasiennya jadi baik. Polisi baik, semua yang orang kena tilang jadi baik. Prit, kena tilang. Pakai helm, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Anak-anak muda yang pakai motor dipotong knalpotnya itu, tangkap dia. Letakkan telinganya ke ujung knalpot.
Habis itu suruh dia, kamu mesti buat laporan sholat berjamaah sebulan yang tinggal. Bisa dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Bermanfaat, berguna insya Allah. Jadi setelah ini kita pulang semangat setelah umroh ini berdakwah dengan job masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam.